Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Budaya berdoa kalian tetap sehat dan penuh sukacita. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita hari ini, kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Hati-hati, gunakan tanganmu. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau sudah mengumpulkan kami untuk kembali bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah dalam hati kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami untuk kami lakukan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Judul cerita hari ini adalah bebal. Natsnya diambil dari Matius pasal 8 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Sudah ulangi ya, Matius pasal 8 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Anak-anak, ceritanya demikian. Dua orang jatuh ke dalam lubang. Yang pertama, seorang anak kecil yang belum bisa membaca tanda peringatan tentang lubang tersebut. Yang satunya lagi, seorang dewasa yang meskipun sudah membaca tanda peringatan tersebut, memilih untuk tidak melakukannya. Dia memilih untuk mengabaikannya. Apakah perbedaan keduanya? Si anak kecil celaka karena ketidaktahuan, tetapi si orang dewasa celaka karena kebebalan. Yang pertama bisa kita maklumi, yang kedua tentu tidak. Bacaan hari ini berkisah tentang interaksi Yesus dengan setan
melalui orang yang kerasukan di Gadara. Ada pernyataan setan yang menggelitik. Di situ kita temukan bahwa setan mengetahui siapa Yesus itu, yaitu Anak Allah, dan juga mengetahui bahwa mereka kelak akan dihukum karena pemberontakan mereka kepadanya. Meskipun demikian, mereka tetap bertahan di jalan mereka sampai kesudahannya. Pengetahuan mereka sama sekali tidak membuat hidup mereka berubah. Mereka bebal dan mereka akan binasa karena kebebalannya. Dalam hidup ini, tidak jarang kita juga bebal seperti itu. Kita tahu sesuatu yang buruk dan tidak disukai Tuhan, tetapi tetap saja kita melakukannya. Ambil contoh, sifat malas misalnya. Sudah tahu malas itu akan membawa pada kehancuran, tetap saja kita malas. Demikian juga dengan marah, mencontek, ketidakjujuran, dan sebagainya. Kelak ketika sudah terlambat, barulah kita menyesal. Lebih baik kalau kita meninggalkan kebebalan kita dan berubah sekarang juga meninggalkan segala yang buruk. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa berpegang pada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk membuang kebebalan kami, membuang kemalasan kami. Berikanlah kepada kami hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar, akan mengerjakan tugas. Berkati peralatan, jaringan yang kami pakai sehingga kami tetap dapat belajar dengan lancar, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini bersama Bu Dewi. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.